إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan institusi kita bersama yang kita cintai ini. Pada kesempatan siang yang sangat mulia ini, di hari Jumat, di mana Jumat adalah merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita sebagai hamba dari Allah dan umat dari Nabi Muhammad SAW pun hendaknya mengikuti dengan memuliakan hari Jumat tersebut dengan melaksanakan semua perintah kewajiban dan meninggalkan semua larangan semampu kita semuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah pemuda sebagai tulang punggung bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Saya ingin menselaraskan dengan apa yang disampaikan oleh setiap khatib di hari Jumat, yaitu adalah dengan pengantar kata takwa. Takwa ini adalah merupakan sebuah kata yang tidak hanya termaktub di dalam kitab suci kita di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi kata takwa ini pun muncul dalam konstitusi kita, utamanya pada Undang-Undang Dasar 1945 ketika membicarakan tentang pendidikan nasional. Kami bacakan bahwasanya pada pasal 31 ayat C, di sana dinyatakan bahwasanya pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lagi-lagi kata takwa muncul di situ. Kami bacakan redaksinya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terakhir kami kutipkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, berbudaya untuk kepentingan bangsa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya ketika setiap khatib menyampaikan agar
kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, maka semua upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu adalah merupakan upaya yang selaras dengan tujuan bangsa dan tujuan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi kita semuanya. Sehingga mudah-mudahan ketika kita melaksanakan aktivitas tersebut, maka kita tidak hanya mendapatkan pahala dari sisi ukhrawi, tetapi mudah-mudahan kita pun setiap anak bangsa ketika berusaha meningkatkan iman dan takwanya, maka itu adalah upaya untuk membangun bangsa itu sendiri dengan lebih baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang pemuda. Karena hari ini saya melihat wajah-wajah pemuda amat sangat banyak sekali, terutama para gamada, gajah mada muda. Mudah-mudahan waktu Anda di sini mendapatkan berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kata pemuda ada di dalam Al-Qur'an, sering kita baca ayatnya di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Pada ayat ke-13 dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka." Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Rabbmu, Tuhan kita Allah Azza wa Jalla kagum dengan seorang pemuda yang tidak memiliki safwah." Apa itu safwah? Safwah itu adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran, kecondongan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecondongan untuk berbuat merusak, anarkis dan lain sebagainya. Maka Islam amat sangat perhatian terhadap pemudanya. Ketika Bapak Ibu sekalian melihat bagaimana as-sabiqunal awwalun, mereka-mereka yang menyambut keislaman dengan pertama-tama, maka kalau dikumpulkan dalam persentase, maka lebih dari 50% mereka itu adalah para pemuda. Bahkan usianya belum sampai 15 tahun, seperti sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Maka kita pun melihat ketika sebuah komunitas, ketika sebuah lembaga, ketika sebuah institusi, ketika sebuah bangsa dan negara itu pemudanya dalam keadaan bersemangat untuk melaksanakan perbaikan, maka kita tidak akan khawatir terhadap masa depan lembaga, institusi dan negara tersebut. Tetapi kalau kemudian pemudanya sudah mulai abai, sudah mulai cuek, sudah tidak mau tahu apa yang terjadi di sekelilingnya, maka itu adalah tanda-tanda akan menurunnya, terdegradasinya lembaga, institusi, bahkan bangsa dan sebuah peradaban. Demikianlah yang dikatakan oleh seorang sejarawan sekaligus ilmuwan Islam, yaitu adalah Ibnu Khaldun. Maka pemuda itu memegang peran yang amat sangat penting. Kita akan menyebutkan bagaimana BPS, statistik kita menyatakan bahwasanya di Indonesia ini terdapat sebanyak 64,19 juta jiwa mereka penduduk yang berusia 16 sampai 30 tahun. Itu adalah kategori pemuda dalam sebuah literatur yang masyhur, atau sekitar 24% dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya setiap 4 orang penduduk Indonesia, maka 1 diantaranya adalah seorang pemuda. Kemudian ketika kemudian dilebarkan menjadi sebuah angkatan kerja berusia dari 16 sampai dengan sekitar 50 sampai 55 tahun, maka totalnya menjadi 60% dari semua penduduk Indonesia.
Dan jumlah itu akan mengalami yang kita katakan bonus demografi, puncaknya sampai nanti tahun 2030 maaf, yakni mencapai 71% dari total penduduk Indonesia. Maka kalau ada 10 orang kita pilih secara acak, maka 7 orangnya adalah angkatan produktif. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menyitir dari pernyataan Menko Pembangunan Manusia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi. Beliau menyatakan bahwasanya capaian indeks pembangunan pemuda di Indonesia itu masih sangat rendah, sangat disayangkan. Skor IPP atau indeks pembangunan Indonesia di Indonesia adalah 51,5, itu adalah skornya, dan itu menjadi alat ukur untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda pada sebuah bangsa. Capaian ini menurut beliau lebih rendah daripada negara-negara lain di ASEAN. Kita hanya sedikit lebih tinggi daripada negara tetangga Thailand, Kamboja, dan Laos. Indeks itu dinilai dengan 5 faktor utama, yaitu adalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan kriminalitas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita membaca data-data tersebut, peran pemuda amat sangat dinantikan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Namun kenyataan kita harus bisa introspeksi diri. Indeks pembangunan yang dinilai dari berbagai sisi itu masih belumlah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka kita tidak bisa menunjuk orang lain sebagai biang kerok kesalahan, tetapi perbaikan itu harus selalu dimulai dari diri kita sendiri. Maka melalui mimbar yang sangat mulia ini, khatib berharap serta para guru, para dosen, para senior semuanya tentu akan berharap akan baiknya generasi penerus, terutama generasi pemudanya, sehingga ketika pemudanya baik, maka insya Allah masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara kita pun juga akan baik. Dan itu termaktub dalam lagu Indonesia Raya yang kita sering dengar, dengan membangun jiwanya dan membangun badannya. Maka marilah di kampus yang mulia ini kita bangun jiwa-jiwa para pemuda kita, dan kita bangun badan-badan para pemuda kita sehingga mereka siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu agar kita bisa menjadi baik itu adalah ketika kita memperbaiki roh kita, memperbaiki jiwa kita. Sadarlah bahwasanya selain badan, selain otak pikiran kita, maka ada roh dan jiwa yang senantiasa lapar akan kucuran daripada asupan nutrisi bagi jiwa dan roh tersebut. Salah satu diantaranya adalah agama kita menuntunkan untuk kita senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Maka output daripada proses hati yang tenang itu tercermin pada pikiran yang jernih, tercermin pada jasmani yang dia senantiasa sehat, senantiasa kuat untuk menghadapi segala macam kehidupan duniawinya.
Salah satu di antara zikir yang akan kemudian kita bisa terapkan di hari Jumat ini adalah bagaimana kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebab kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW ketika hari di mana kita menantikan syafaat itu akan datang kepada kita, dan mudah-mudahan kita terpilih menjadi umatnya yang diberikan syafaat atas sholawat kita, atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita tutup dengan doa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.